Hai, apa kabar? Baik dong harusnya. Aku mau cerita pengalamanku kemarin main ke Jogja solo travel. Aku mau ceritain dari awal sampai akhir ya kan. Mungkin ceritanya nanti agak panjang, jadi kalau yang nggak mau dengerin nggak usah didengerin karena ini bener-bener random aku cerita, soalnya nggak tahu mau ngupdate video apa karena bener-bener aku nggak terlalu megang HP dan nggak ngebikin video. Terus jadi gini, malam itu karena aku tahu dikasih kabar katanya Mbak Ika nggak lembur, hari Sabtu tuh nggak lembur, jadi aku mikirnya oh mungkin aku bisa nih bareng ke Jogja gitu kan, bareng ke Jogja. Jadi udahlah, aku nyiapin apa aja yang diperluin. Itu habis maghrib kayak jam 8-an gitu mungkin. Aku nyiapin kayak baju, terus keperluan gitu aku bawa semua. Terus udah tuh paginya aku bangun jam 3. Terus aku nyiapin kayak mandi dan lain-lain lah dulu. Terus aku udah prepare, udah pakai sepatu, udah tas sudah aku tenteng, udah siap tinggal berangkat ya kan. Motor juga udah aku keluarin. Terus aku buka HP, mereka bilang jadi ikut nggak gitu kan. Terus aku bilang jadi dong. Terus kayak maksudnya di posisi itu karena habis hujan, habis hujan, Mbak Ika mikirnya oh harus berangkat cepet-cepet gitu, karena aku nggak ngejawab ya, jadi kayak miskom gitu, aku ketinggalan dan aku sampai kosnya Mbak Ika. Untungnya aku langsung inisiatif buka pintu kosnya dan bener aku udah ketinggalan. Terus sampai di situ sebenarnya aku mikir apa aku pulang aja ya, maksudnya kayak karena aku nggak ada persiapan, uang juga aku belum megang cash, terus juga aku nggak pernah ke Jogja, terus aku nggak tahu medannya, maksudnya jalannya gimana. Terus motorku juga kondisi aku belum ngisi bensin, maksudnya bensinnya masih setengah gitu kan. Terus akhirnya karena aku orangnya gengsiku tuh tinggi banget, sampai akhirnya aku ya udahlah berangkat terabas aja, gak apa-apa, kapan lagi coba aku ke Jogja sebelum umurku 20 tahun. Itu kan target, kapan lagi aku diizinin, aku mikirnya gitu. Ya udahlah, aku berangkat tuh. Akhirnya lewat ngalian, lanjut ke BSB lanjutkan ya, harus daerah Mijen Limbangan gitu kan. Nah aku di situ tuh ngisi bensin itu sekitar setengah 5-an kalau nggak salah. Aku ngisi bensin dengan uang cashku yang tersisa 25.000, aku beliin bensin. Terus aku sholat dan habis itu aku lanjut dong. Dan itu posisi udah agak gerimis gitu. Terus ya udah, tapi tak paksain aja daripada aku berhenti di tengah-tengah gitu kan. Terus aku lanjut, itu bener hujannya deras banget, bener-bener yang basah sampai sepatuku basah kuyup. Akhirnya aku ngelepas sepatu aku ganti pakai swallow, karena untungnya di motorku tuh emang aku sediain swallow kan ya. Terus udah tuh aku ganti swallow. Terus karena aku bawa kopi buat jaga-jaga nanti aku ngantuk, aku minum lah tuh kopi. Terus udah kan aku lanjut jalan lagi sambil nge-map, sambil pakai jas hujan dan nge-map motoran di jalan Limbangan yang bener-bener kayak naik turun gitu, udah tahu gelap, jadi kayak ya udahlah bismillah gitu kan, modal mantep. Udah aku bener-bener full kehujanan itu, aku pakai jas hujan sampai Sumono kalau nggak salah itu reda. Akhirnya aku lepas jas hujan di situ ya kan, aku lepas jas hujan dan nggak lama hujan lagi dan aku pakai jas hujan lagi. Terus udah kayak reda lagi, akhirnya aku melepas lagi. Terus habis itu udah tuh, intinya udah perjalanan yang ribet itu, panjang itu, aku sampailah daerah di dekat sebelum aku berhenti di Klaten kalau nggak salah. Aku nyari ATM
sama nyari Indomaret karena aku udah lapar. Akhirnya aku berhenti di Indomaret dulu. Itu jalannya kayak muter gitu. Aku dari sini terus Indomaretnya di sini dan posisi ATM tuh di sini. Itu otomatis kelewatan dong karena aku udah sampai di sini di Indomaretnya. Jadi aku muter lagi buat ngambil uang di ATM. Udah tuh kita lanjut lagi perjalanan dengan sendal swallow dan posisi hujan itu pakai jas hujan lagi. Terus udah kan aku sampailah di Jogja dan aku ngelepas jas hujan di situ. Aku parkir, bayar parkir 5.000 kalau nggak salah. Terus udah aku di situ kayak udah bingung gimana aku tanya ke temanku, Anazah terima kasih dan juga Aida terima kasih udah ngasih tahu kalau aku nggak nyasar waktu sampai di Klaten. Itu aku sampai di situ aku nyari penginapan yang di dekat Malioboro, ketemu satu sebenarnya. Udah sampai di situ udah kayak mau pesen, cuma tinggal nunggu proses gitu harusnya, tapi ke refresh terus nggak bisa. Terus aku tanya ke masnya, mas ini kok ke refresh lagi gitu kan. Itu tuh kita sambil cerita, maksudnya ada juga yang mau nginep di situ, cuma karena bapaknya ngedengerin kan aku sibuk sendiri gitu sambil jawab chat karena aku nyasar jadi agak parno gitu kan. Terus sudah itu waktu ke refresh lagi aku tanya, mas ini maksudnya kayak campurannya itu kayak satu satu kamar itu tuh cewek-cewek terus banyak orang gitu. Terus masnya bilang kalau itu tuh cewek cowok. Terus aku pikir, mas kalau yang cewek semua ada nggak gitu kan, sambil kayak udah melas, sudah basah kuyup tak tertolong. Terus masnya bilang kayak sebenarnya ada mbaknya tuh udah pindah, maksudnya ke kamar yang campuran, cuma karena di aplikasinya, di onlinenya, di itu belum diubah, jadi itu mau diusahain gitu kan, ditelepon ke manajemennya, ternyata nggak bisa. Padahal tuh di situ kita tuh udah kayak, maksudnya masnya tuh udah mulai topik gitu, kayak jadi aku nggak enak kalau nggak jadi kan. Tapi gimana, masa aku mau sekamar campuran, toh aku nanti juga belum tahu kan ya, aku mau bener-bener main atau aku cuma mau di kamar penginapan doang gitu kan. Jadi aku kayak, mas maaf ya aku nggak bisa gitu. Padahal aku tahu itu masnya tuh ngobrol sama mas yang satunya yang nggak jadi juga, itu masnya tuh kak kuliah dan dia mahasiswa informatika. Kayak di situ aku betul kayak ternyata banyak ya yang suka informatika. Kayak aku juga pengen kuliah tapi aku nggak bisa karena aku nggak ada biaya. Curhat dikit ya mbak. Terus udah, intinya kita udah banyak itu, pastinya juga udah mau rekomendasiin kayak tempat gitu, tapi karena itu hujan dan dari pagi sampai siang itu hujan, bener-bener hujan, jadi nggak bisa main. Udahlah, karena kondisi nggak bisa kan, walaupun udah mau diusahain, jadi terus aku akhirnya milih buat mas maaf ya aku nggak bisa gitu kan, nggak jadi pesen di situ. Terus keluar lagi lah, dan itu posisi bateraiku mau lowbat, terus casanku ketinggalan di rumah. Terus berhubung akhirnya aku nyari ini, aku beli casan bener-bener nih ya, walaupun benernya agak nyesel ya, cuma kayak daripada di situ HP ku mati nggak tertolong kan ya, ini aku beli. Ini casan yang aku beli, ini chargerku asli, ini charger yang beli, jadi aku punya 2 charger sekarang. Udah, terus belilah itu, walaupun agak muter-muter ribet ya. Terus sambil nunggu jam check-in kan ya, jam operasional check-in, aku makan dulu di ayam geprek. Dan itu ayam gepreknya bener-bener pedes banget sampai aku nggak habis. Itu nggak ada bukti apa-apa ya, karena HP ku lowbat dan aku minta tolong sama masnya, kasirnya gitu, buat ngecas HP.
ya walaupun gak keisi banyak tapi setidaknya bisa lah. Terus habis itu udah aku selesai makan, aku lanjut ke penginapannya, terus check in, dan kamarnya memuaskan banget, kayak seperti yang udah aku upload di YouTube. Itu bener-bener aku sendirian di kamarnya aku pakai sendiri. Itu ada 3 kasur, kamar mandi dalam, terus pakai AC, terus itu di lantai 2. Kayak udah oke banget tuh. Sebenarnya di bawah tuh ada fasilitas kayak kulkas, terus dapur bersama gitu. Cuma aku nggak pakai karena aku malas ya. Makan juga aku malas, keluar kamar juga aku malas. Jadi aku sebenarnya lebih ke kayak melarikan diri dari rumah daripada hiburan atau healing. Karena itu bener-bener aku main ke Jogja tanpa rencana. Udah sampai Jogja cuma di penginapan, nggak kemana-mana karena hujan juga. Terus posisi sepatu basah, jadi mau keluar juga pakai swallow tuh bener-bener kakiku udah lecet, ya kan. Terus udah selesai tuh. Selesai aku sampai penginapan, aku bersih, nata baju yang ada di tas, terus bawaan-bawaan udah aku tata semua. Udah, aku di kamar istirahat. Itu kan jam 2-an aku check in, jadi sampai sore itu aku di kamar. Terus habis maghriban itu aku keluar buat nyari makan. Tapi sebelum maghriban itu sekitar sore, karena aku kayak maksudnya aku di kamar nggak ada apa-apa, terus nggak ada makanan juga, aku mutusin buat keluar beli minuman sama nabati. Itu aku nggak ngerekam juga karena HP-nya aku cas. Itu juga aku belinya jalan kaki, deket banget dari penginapan, kayak ada Alfamart gitu. Kayak jalan kayak gitu 10-15 menitan lah. Ya deket juga sebenarnya, itu Alfa sama Malioboro tuh deket banget. Jadi kayak penginapanku tuh -1. Aku nggak nemuin musola atau masjid di situ yang deket, bener-bener deket aku bisa jalan kaki terus aku nyampe tempatnya gitu, bener-bener aku belum nemu. Tapi ada plang masjid, tapi aku nggak lihat itu masjidnya di mana. Udah aku beli itu kan, jadi kita lanjut ya. Soal belibet gak apa-apa, aku beli minuman sama nabati. Terus habis itu pulang lagi, mandi, terus aku habis maghriban itu kita ke kafe yang aku pengen. Itu kafenya kayak kafe book gitu, intinya kayak ada buku-bukunya. Itu aku untungnya bawa ini penolongku banget, ini sama ini, 2 penolongku. Kalau aku nggak bawa ini mungkin aku kayak orang hilang di situ. Di situ juga aku sebenarnya bingung mau pesan apa karena aku belum pernah ke kafe. Kalau kopi aku suka, cuma kalau ke kafe gitu kan aku belum pernah ya. Jadi bener-bener itu baru banget deh buat aku. Bener-bener pengalaman baru semua yang aku lakuin di Jogja, itu bener-bener baru. Aku pakai ini gini, terus baca buku, jadi sok sibuk sendiri gitu ya. Intinya aku pura-pura sibuk. Di sampingku tuh mbak-mbak kayak ngerjain tugas gitu, mahasiswa. Di depanku juga gitu. Terus yang di luar itu cowok-cowok pada merokok gitulah. Nah udah tuh, karena aku ngerasa kayak nggak nyaman. Terus makanannya juga aku nggak terlalu suka gitu ya. Ternyata nggak seenak yang di TikTok. Mungkin aku lebih selera ke bakso, mie goreng, dan mie ayam ya. Seblak juga sekarang perutku nggak kuat, jadi udahlah aku pulang. Karena di situ aku ngerasanya kayak nggak terlalu nyaman, terus juga nggak tahu mau apa gitu kan, bingung. Aku pulang itu bener-bener aku nggak makan. Aku makan tadi dari pagi, aku udah berangkat itu aku makan di geprek. Terus harusnya itu malam itu aku makan kan ya, karena tujuanku keluar kan buat makan sama ke kafe itu. Tapi berhubung aku udah capek, dari kafe ke penginapanku itu 30 menit lebih.
Terus aku juga nyasar, salah belok, jadi kayak sejam lebih lah itu pulang pergi. Jadi aku nggak jadi beli makan. Udah tuh, sebenarnya aku nggak tahu kenapa ya, padahal itu masih gak terlalu malam sih, 8:30 itu aku pulang. Dan ya sampai penginapan itu sekitar jam 9-an. Terus udah tuh aku baring-baring nonton televisi, terus main HP gitu, karena aku tahu ada peraturan kayak jam 11-an sampai jam 7. Kalau nggak jam 11 ya jam 10 ya, itu dilarang berisik. Jadi aku mutusin buat matiin televisi. Terus udah tuh aku matiin televisi, aku main HP ya. Aku kira ya mungkin nggak bakal ada apa-apa gitu, nggak akan berisik juga karena udah ada aturannya kan. Taunya jam 11:30 sampai jam 1 itu bener-bener berisik banget. Menurut aku itu bener-bener ngeganggu orang mau tidur. Itu di lantai 2 loh, maksudnya kayak kok bisa sih seberisik itu, padahal dari pagi sampai aku sampai tadi tuh bener-bener tenang banget. Mungkin juga nggak ada yang di penginapan ya pada main gitu, nggak tahu juga, tapi bener-bener kayak gak nyaman. Aku mau tidur pun gak nyaman karena kayak ada kayak orang mau buka pintu kamar tapi nggak bisa gitu loh, karena kuncinya ada di pintu. Maksudnya yang di luar mau buka kunci, yang di dalam kuncinya nempel. Aku mikirnya mungkin mau buka awal aku mikirnya mungkin mau buka pintu kamar sebelah gitu, kayak susah gitu mungkin. Tapi lama-kelamaan tuh kayak mau nerobos ke kamar yang aku tempatin pakai kunci, tapi nggak bisa karena kunci yang kamarku tuh aku tempelin, nggak aku lepas, jadi bener-bener nggak bisa kan. Terus aku mikir ya nggak apa-apa sih sebenarnya, walaupun itu udah ngelewati jam operasional check-in, karena jam operasional check-in itu jam 2 sampai jam 6. Jadi aku mikirnya kayak ya mungkin aku salah mikir, mungkin mau masuk kamar sebelah, tapi bener-bener itu lama banget dan kayak bener-bener mau masuk tapi nggak bisa. Terus aku juga mikir kayak, mbak tolong, itu mas-mas ya, itu mas-mas, suaranya mas-mas yang aku dengar mau buka. Terus aku mikirnya, mbak tolonglah itu masnya dikasih tahu, maksudnya kalau bener-bener mau masuk ke kamar ini ya kan, ini juga penginapan bersama, nggak mungkin aku doang yang nginep, mungkin masnya mau masuk ke kamar ini buat bukain mbaknya gitu, tolong lah setidaknya tuh ngetok kamar, maksudnya ngetok kamar terus nanti aku bukain gitu loh. Kalau tiba-tiba aku mau buka kamar kan aneh ya, orang dari tadi diem tiba-tiba buka kamar mau keluar kan aneh ya, apalagi itu udah jam 12-an, kayak menurutku itu aneh banget. Jadi aku mutusin buat diem, tapi bener-bener nggak ada itikat buat ngetok itu kamar aku kalau sebenarnya itu mau masuk ke kamar yang aku tempatin. Terus aku juga mikir kalau beneran maksudnya kayak masnya nggak enak ngeganggu aku tidur dan mau buka langsung gitu buat bukain mbaknya, itu kan juga bisa minta ke adminnya yang jaga buat minta nomorku, terus kayak minta nomorku terus telepon aku atau WhatsApp aku gitu kan bisa, tapi nggak terjadi. Terus akhirnya aku udah lelah bener-bener, kayak aku seharian kehujanan belum istirahat, sore itu juga aku cuma bersih-bersih kan ya. Terus sudahlah aku mikir tidur, aku tidur dari jam 1 sampai jam 3 kurang. Terus aku ke Parangtritis, itu pagi-pagi banget masih dingin, setengah sadar, aku pakai masker, pakai kerudung biasa robani yang aku bawa kemana-mana. Terus udahlah aku berangkat. Tapi itu sayang dan sayangnya aku nggak bawa tripod, jadi aku di sana juga nggak bisa ngerekam banyak. Udahlah aku main-main di sana, duduk-duduk lihat ombak yang kayak gede banget, kaget ya. Itu ada ibu-ibu yang
eh mandi, bener-bener kayak mandi deep. Ibu-ibunya tuh kayak ngebuat lubang, terus ibunya di tengahnya, terus kayak buat ngehalangin ombak gitu. Mas-mas juga, itu ibu-ibu sama masnya bareng. Ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin pasangan atau ibu anak nggak tahu ya. Terus ada satu lagi juga ibu-ibu yang mandi juga, itu bareng keluarganya, tapi keluarganya nggak mandi, cuma ibunya doang yang mandi. Terus ada satu peristiwa yang gong banget, ada anjing lewat di depanku persis, dan itu aku mau ngevideoin awalnya ya, cuma karena aku terlalu takut ya, aku jadi nggak ngevideoin itu anjing lewat. Posisinya juga itu masih pagi, jam 4-an, jadi belum terang karena mendung juga ya, di perjalanan itu hujan juga, jadi kayak bener-bener nggak ada hoki-hokinya aku main. Terus itu nggak bisa karena aku udah capek. Jam 5-an itu, jam berapa sih, 5 atau jam 6-an gitu aku pulang sampai penginapan, aku mandi. Itu yang membagongkan lagi, aku nyadar menurutku yang semalam mau buka kamar gak bisa-bisa itu sebelah kamarku, karena itu suara cowok sama cewek itu ada di sebelah kamarku. Itu bener-bener berisik, maksudnya ya emang ada yang kayak benerin kamar gitu loh, ketok-ketok. Nah itu, sama yang paling menjengkelkan adalah orang kayak mukul tembok gitu loh. Jadi kayak maksudku nggak apa-apa kalau mau gerak, maksudnya gerak kan juga nggak bisa tenang banget, maksudnya aku juga berisik, kayak ada lip tintku lah jatuh, terus aku sikat gigi dan lain-lain, kan itu maksudnya kayak agak berisik ya, ngeganggu juga mungkin. Jadi aku nyadar aku juga berisik, cuma maksudku kayak ngapain kamu nendang tembok, kayak gunanya apa gitu, maksudnya manfaatnya apa, kan nggak ada toh. Terus juga nggak penting banget gitu nendang tembok. Terus udah lah, aku karena udah capek di luar juga capek di kamar karena insiden semalam itu, padahal kamarnya bagus banget menurut aku, tapi aku kalau ke situ lagi mungkin aku tetap mau sih. Karena jujur oke banget, aku dapat kamar sendiri dengan harga sekitar 100.000. Itu menurutku oke banget, karena itu aku bisa pakai kamarnya sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada orang lain, cuma aku. Jadi aku seneng banget. Terus udahlah, karena aku udah capek banget, akhirnya aku mutusin buat nyari makan sambil bawa tasku, sambil check out. Nah aku udah check out, aku nyari makan sama nyari es krim itu Tempo Gelato yang benar-benar aku pengen kunjungi. Ternyata tempatnya udah gede banget, maksudnya lebih gede dari awal Sebong ke situ, jadi benar-benar udah beda. Tapi masih ada foto Sebongnya, walaupun aku nggak ngefoto banget, tapi setidaknya aku udah ke Tempo Gelato, udah tercapai. Udah kan, aku makan nasi goreng rendang, itu enak, jujur itu dekat sama Tempo Gelatonya, kayak itu sini Tempo Gelato, lurus sedikit sini itu tempat nasi gorengnya, kayak angkringan gitu tapi bener-bener enak. Terus juga harganya murah. Kemarin aku beli apa sih, nasi goreng rendang itu sama itu apa namanya, es jeruk, itu 19.000. Menurut aku murah ya kalau untuk, soalnya aku ngiranya mungkin sampai 25.000-an, ternyata cuma 19.000, jadi aku seneng. Terus habis itu udah tuh lelah ya kan, ternyata dari situ ke rumah itu 3 jam. Jadi aku udah capek banget, kehujanan, aku juga pakai sendal swallow, kakiku udah lecet banget. 3 jam bayangkan. Terus juga aku sambil nge-map, jadi tanganku ini mungkin 11 lebih ada yang belang,
gitu ya. Yang ini agak terang, yang ini lebih belang. Karena yang ini aku pakai sarung tangan, yang ini buat aku nge-map. Di perjalanan itu aku bener-bener sakit hati sama tiga orang pemotor. Yang pertama itu plat K, yang kedua plat H, ini aku yang paling gedek. Terus yang ketiga plat R. Yang plat R masih oke, karena aku yang ngerasa aku yang bersalah, aku ninggal gitu. Yang pertama plat K, ini tuh bapak-bapak, menurutku bapak-bapak knalpotnya itu tinggi banget, kayak harapan orang tua, bener-bener kayak gini di deket sama jok apa sih, dudukan itu loh, pokoknya tinggi banget gini sampai ke situ. Intinya knalpotnya itu tuh ke atas, bukan ke bawah gitu, nggak ke muka sih, ke atas, bener-bener ke atas. Jadi itu aku ketinggalan karena ya motorku beat, motornya bapaknya itu kopling. Itu kita udah berjalan dari Jogja sampai ke mana sih, deket ya, intinya udah jauh banget, udah ngelewati Borobudur, udah ngelewati Plang Borobudur. Terus aku ketemu mas-mas sama mbak-mbak, menurutku itu pacaran. Terus mbaknya itu juga sadar loh aku nge-map sambil aku nyetir sendiri. Maksudnya kenapa kamu ninggalin aku sih mbak? Kayak ya mungkin kamu lagi menikmati waktu sama pasangan kamu ya, tapi kan kamu ngelihat aku gitu loh mbak, aku sakit hati sama mbaknya. Kenapa nggak nyuruh masnya pelan gitu loh buat barengin aku, kan aku sendirian, sakit hati banget aku sama mbaknya, padahal kita tuh sama-sama plat H. Kenapa ninggalin aku? Sedih banget aku, kayak sakit hati. Tapi ya udahlah, mungkin juga masnya juga udah capek ya kan, mbaknya juga mungkin udah capek. Jadi aku siapa sih, kan mereka juga nggak kenal aku juga orang luar, cuma sama platnya doang udah. Terus habis itu aku ketemu lagi sama mas-mas plat R, itu bener-bener barengin aku dari setelah aku ketinggalan mas-mas Vario sama mbak-mbak yang itu ketinggalan, aku ketemu sama mas-mas yang plat R ini Vario juga. Untungnya aku nggak ketinggalan dan kita pisah karena posisi hujan, aku habis melipir ke pom, masnya pakai jas hujan. Jadi itu terima kasih banget udah nemenin aku sampai Bocah. Terima kasih bang. Perjalananku yang panjang itu aku udah sakit hati 3 kali. Udahlah, sekian dulu videonya. Dadah, kapan-kapan lagi ya. Terima kasih udah mau mendengarkan. Terima kasih untuk Ana Zahratul, kamu sudah mencarikan aku secara tidak langsung ya kan, udah membantu aku. Terus juga terima kasih buat Aida, dia udah ngasih tahu kalau aku nggak nyasar waktu sampai Klaten itu. Intinya terima kasih kalian semua yang udah mau dengerin aku, mau aku repotin. Kayak ini pengalaman pertama dan sangat seru, walaupun aku bakal tetap ngulang ke tempat yang aku datengin itu karena belum sesuai sama yang aku mau, aku belum ekspor banget, cuma aku udah ke tempat itu doang. Kayak ibaratnya aku pengen ke sekolah A gitu, aku udah masuk ke sekolah si A tapi aku belum sekolah di sekolah si A gitu loh. Jadi intinya aku akan mengulangi lagi ke Jogja dengan siapapun itu. Mari kita bermain dan ya berhemat juga ya, karena sekarang posisi aku belum kerja. Doain aku dapat kerjaan yang bisa libur 2 kali seminggu ya, jadi kita bisa main lagi. Dadah.